Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata bahwa God is love. Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Kemudian dikatakan juga di Pengkhotbah di Perjanjian Lama, He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Jadi kalau kita bisa mengikuti tuntunannya, kita mengerti jalan-jalannya, dan kita izinkan dia menuntun hidup kita, maka kita bisa berkata dan bisa mengalaminya juga bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Oke. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, aku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. God is good all the time.
Lalu kita bisa manggil dia dengan sebutan Aba, Bapa. Di Perjanjian Baru dikatakan hal itu, baik di kitab Roma maupun di kitab Galatia. Dikatakan bahwa Allah mengutus rohnya masuk ke dalam hati kita, dan oleh roh itu kita memanggil dia Aba, Bapa. Ada hal yang menarik yang mau saya tunjukkan. Biasanya di gereja kalau kebaktian ya, mau ibadah itu ada doa pra ibadah, dan ada beberapa gereja mungkin yang menyebut istilah doa pra ibadah itu dengan sebutan mercy seat ya. Nah, mercy seat itu sebenarnya adalah satu kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tutup pendamaian ya. Kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris mercy seat ya, dudukan kemurahan ya, kemurahan Tuhan, mercy ya. Kita bisa lihat itu di Perjanjian Lama khususnya. Ada beberapa ayat, tapi yang saya mau tunjukkan adalah dari Keluaran 25 ayat 22. Di sini ada gambar tentang tabut perjanjian. Pada zaman Musa dulu ya, ketika orang Israel keluar dari Mesir, selama mereka di padang gurun, Tuhan menyuruh Musa membangun namanya tabernakel Musa atau kemah suci. Itu tempat untuk melakukan ibadah. Jadi kemah suci itu terdiri dari halaman ya, suatu lokasi tanah, tentunya bisa berpindah-pindah karena mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Jadi waktu mereka berhenti, maka kemah suci itu dipasang ya di satu lokasi tanah, lalu itu ada halaman ya. Kemudian nanti diatur itu di depan halaman itu ada suku-suku apa yang berkemah. Tapi di dalam halaman itu nanti ada satu bangunan kemah ya, yang terdiri dari dua bagian, yaitu ruang suci dan ruang maha suci. Nah, kalau di halaman itu ada beberapa benda, ada kolam pembasuhan, ada mesbah untuk korban bakaran, dan itu bising sekali ya, karena di situ terjadi pemberesan dosa. Orang-orang Israel datang, mereka bawa kambing domba sesuai dengan aturan, nanti dipersembahkan. Lalu di ruang suci yang boleh masuk ke situ hanya orang-orang Lewi, suku yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Dan suku ini gak punya milik pusaka kecuali Tuhan sendiri. Lalu di ruang suci itu nanti ada kaki dian seperti lampu begitu ya, yang mesti dibersihkan terus. Lalu ada meja roti pertunjukan dan ada mesbah dupa. Mesbah dupanya ini letaknya dekat dengan ruang maha suci. Nah, antara ruang suci dan ruang maha suci itu ada tirai yang tebal, dan tirai inilah yang terbelah waktu Yesus mati di kayu salib. Karena dikatakan pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu dia mati dan terbelahlah tirai bait suci ya. Nah, itu tirai antara ruang suci dan ruang maha suci. Jadi ada satu gambaran bahwa ketika Yesus mati, maka orang-orang yang percaya kepada dia di zaman Perjanjian Baru, mereka menjadi orang-orang Lewi secara rohani yang bisa masuk tidak hanya sampai di halaman, tapi masuk ke ruang suci, bahkan masuk ke ruang maha suci. Nah, antara ruang suci dan ruang maha suci yang tadinya ada tirai itu terbelah dua. Nah, di balik sebelum tirai tersebut, kalau di Perjanjian Lama itu ada mesbah dupa. Ya, itu melambangkan pujian, penyembahan, doa orang-orang kudus ya. Lalu kalau di Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa mesbah dupa itu ada di ruang maha suci bersama-sama dengan tabut perjanjian yang gambarnya ada ini ya, yang kita lihat ini. Jadi ada yang menyimpulkan bahwa lewat pujian penyembahanlah imam besar itu masuk ke ruang maha suci. Nah, kalau zaman dulu yang boleh masuk ke ruang suci itu cuma orang-orang Lewi. Lalu kalau
kalau yang masuk ke ruang Maha Suci itu hanya imam besar, ya. Di ada aturan-aturannya, ada imam-imam ya yang melayani di ruang suci ya, dan juga melayani di halaman, melayani orang-orang Israel ya, yang suku-suku yang lain. Tapi hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Suci, dan hanya setahun sekali ya. Dan itu ada ritualnya, ada aturan-aturannya. Tapi di Perjanjian Baru, Yesuslah yang menjadi imam besar, dan dia masuk ke ruang Maha Suci, dan semenjak dia mati ya, tirainya terbelah dua, dan selanjutnya dia naik ke surga ya, dia bereskan semua. Kita yang percaya kepada dia menjadi ciptaan baru, maka kita boleh masuk bahkan sampai ruang Maha Suci. Nah, di ruang Maha Suci itu kalau di zaman Perjanjian Lama ya, cuma ada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini suatu kotak yang bisa diangkat ya, diangkut, dan ini yang suka dipakai kalau orang Israel berperang ya. Mereka percaya hadirat Tuhan itu ada ya, diwakili dengan kehadiran tabut perjanjian ini. Nah, tabut perjanjian ini bentuknya seperti itu, dan tutupnya yang atas itu disebut tutup pendamaian, atau disebut sebagai mercy seat dalam bahasa Inggris. Di Keluaran 25 ayat 22 Tuhan berkata begini, dan di sanalah ya aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian atau dari mercy seat itu, dari atas mercy seat itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu ya, kerub itu malaikat-malaikat Tuhan ya, yang dibuat bentuknya seperti patung itu ya. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi zaman dulu itu Tuhan hanya bicara kepada Musa ya, kepada imam besar, kepada orang-orang tertentu, dan dia berbicara itu dikatakan di sini adalah dari atas mercy seat-nya. Nah, apa itu mercy seat? Tutup pendamaian. Kalau kita terjemahkan itu berarti dudukan kemurahan Tuhan ya. Dan mercy seat ini atau tutup pendamaian itu menutupi tabut perjanjian ini, yang di dalamnya ada 3 benda. Ada buli-buli berisi mana, kemudian ada tongkat Harun yang bertunas, lalu ada juga ada satu lagi ya, selain ada buli-buli berisi mana, kemudian ada tongkat Harun, dan satu lagi, saya lupa ya. Tapi 3 benda ini menunjukkan kegagalan orang Israel ya, semuanya ya. Mana itu, buli-buli berisi mana itu adalah makanan yang dimakan oleh orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Seharusnya mereka gak perlu sampai 40 tahun, tapi karena mereka berontak, akhirnya mereka 40 tahun, dan selama 40 tahun mereka itu makan mana ya. Jadi itu lambang pemberontakan juga, lambang kegagalan orang Israel ya. Nah, setelah itu ada loh batu ya, satu lagi itu loh batu. Itu tempat Musa menulis Taurat, hukum-hukum ketika dia berjumpa dengan Tuhan di puncak gunung. Dan ketika Musa turun, ternyata orang Israel sudah menyembah lembu emas, dan Musa marah, lalu loh batu itu dibanting, jadi pecah, dan Musa perlu naik lagi kedua kalinya ke atas gunung ya. Jadi loh batu ini juga melambangkan kegagalan orang Israel untuk mengikut Tuhan, melambangkan pemberontakan juga. Dan satu lagi tongkat Harun ya, tongkat Harun yang bertunas itu juga melambangkan pemberontakan, karena sebagian orang Israel itu pada masa itu sempat berontak, tidak mengakui kepemimpinan daripada Harun ya. Nah, 3 benda ini yang melambangkan ketidakberdayaan orang Israel, kegagalannya untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, tapi kemudian ditutupi oleh mercy seat-nya. Dan ketika ditutup oleh mercy seat, dari atas Tuhan melihat itu sempurna ya. Itu gambarannya seperti itu. Itu sebabnya kalau kita baca di Perjanjian Lama, ada yang ayat yang dibuat juga menjadi lagu ya.
kemurahanmu lebih daripada hidup ya. Kemurahan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan thy loving kindness, kebaikanmu. Tapi di sisi lain kata kemurahan itu juga terjemahan dari mercy ya, kemurahan Tuhan. Jadi karena kemurahan Tuhan seharusnya kita menerima hukuman akibat kesalahan kita, tapi kemurahan itu menutupi kesalahan kita. Dan karena ditutupi ya, terus Tuhan tuh berbicara dari atas tutup pendamaian itu. Itu di perjanjian lama ya. Sekarang saya coba ajak kita lihat dua ayat yang kita mau bandingkan ya, di perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lamanya ada dua ayat ya, yaitu Keluaran 19 ayat 5 dan ayat 6. Ini perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Ketika mereka baru keluar dari Mesir, mereka nyeberang Laut Teberau, lalu mereka lewat padang gurun. Nah, kemudian setelah melewati beberapa tempat, mereka berhenti ya di sini, dan Tuhan menyampaikan firman ini kepada Musa. Keluaran 19 ayat 5 dan ayat 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Lalu ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel ya. Royal priesthood ya, keimaman yang rajani ya. Imamat yang rajani. Di perjanjian baru, dua ayat ini dikutip oleh Petrus tapi diubah kalimatnya. Kalau di Keluaran 19 dikatakan, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, dan kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tapi di 1 Petrus 2 ayat 9, ini surat yang ditulis oleh Petrus kepada orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Mereka menjadi ciptaan baru. Mereka beda dengan orang-orang di perjanjian lama, karena roh orang yang sudah terima Tuhan Yesus itu menjadi ciptaan baru, dibenarkan, mengalami justification. Nah, Petrus bilang kepada mereka seperti ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, kalau di perjanjian lama dibilang, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi seperti ini, menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Kamu akan menjadi kerajaan imam bagiku dan bangsa yang kudus. Tapi di perjanjian baru, Petrus langsung bilang, kamulah bangsa yang terpilih itu, kamulah imamat yang rajani, kamulah bangsa yang kudus, kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, kalau kita menyadari ini ya, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, kita imamat yang rajani, kita bangsa yang kudus. Kalau kata kudus itu di kitab lama atau baru ya, itu seringkali diartikan dipisahkan ya, separated ya, dipisahkan untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kamu bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, ada banyak hal yang menjadi hak istimewa kita. Kita dilindungi, kita dibedakan daripada yang lain. Cuma seringkali ini mungkin kita kurang menyadarinya. Jadi kita seringkali merasa seperti orang yang lain, gak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi sebenarnya kita nih umat kepunyaan Allah sendiri. Ada tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil keluar di sini dalam bahasa aslinya itu eklesia ya. Dari situlah berasal kata gereja ya, eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau di perjanjian lama, orang Israel itu dipanggil keluar dari Mesir, kemudian mau dibuat menjadi kerajaan imam.
tapi ada syaratnya dan mereka gagal. Pada akhirnya cuma orang Lewi yang dipilih oleh Tuhan. Tapi di perjanjian baru, karena imam besarnya di perjanjian baru adalah Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya, maka dikatakan kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dengan tujuan kita menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi artinya waktu kita ini terima Tuhan Yesus, maka selanjutnya kita ini akan mengalami banyak hal yang ajaib. Kita akan melihat Dia menuntun kita, sehingga kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita dari kegelapan, ya, dari masa lalu, dari semua yang gak benar, kepada terangnya yang ajaib, ya. Apakah kita langsung sempurna? Enggak juga. Karena waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita itu menjadi ciptaan baru, ya. Justification, rohnya ini sudah sempurna. Dengan roh ini kita menyembah Tuhan, kita layak, kita dibenarkan, kita menjadi anak Allah. Tapi jiwa kita ini masih mengalami proses sanctification. Dan jiwa ini diproses lewat kita baca firman, merenungkannya, kita bertumbuh secara rohani, sehingga jiwa ini mulai mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Dan selanjutnya kalau jiwa ini bisa mengikuti terus apa yang ada dalam roh kita yang sudah menjadi ciptaan baru, itu akan keluar lewat jiwa kita dan kemudian bermanifestasi dalam kehidupan kita. Itu proses, ya. Tapi kelayakan kita ditentukan oleh roh kita yang sudah lahir baru. Itu sebabnya kita bisa menyembah Dia, ya. Darah Yesus yang melayakkan kita. Nah, kalau di perjanjian lama tadi kita lihat yang namanya mercy seat itu, ya. Dari atas mercy seat Tuhan berbicara, tapi di perjanjian baru di Yohanes 16 ayat 13 dan beberapa ayat lainnya kita bisa lihat ini hak istimewa yang Tuhan berikan, ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini hal yang luar biasa, ya. Di perjanjian lama ini gak ada. Roh Kudus itu tidak diberikan kepada semua orang. Pengurapan Roh Kudus itu hanya pada orang-orang tertentu. Raja diurapi untuk menjadi pemimpin, ya, menjadi leader, memimpin bangsa seperti Daud, ya, seperti Saul sebelum Daud, ya. Tapi Saul itu menyimpang di tengah jalan. Tapi Daud mengikut Tuhan, walaupun gak sempurna, tapi dia tetap berusaha sebaik yang dia bisa lakukan. Nah, kemudian ada lagi pengurapan untuk imam, pengurapan untuk nabi, itu beda-beda semua. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus ini diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus ini memeteraikan kita, ya, sehingga kita ini seperti diberi tanda gitu, ya, bahwa ini milik Tuhan. Dalam dunia roh itu terbaca bahwa kita adalah murid Tuhan, kita milik Tuhan. Nah, kemudian Roh Kudus ini juga menyertai kita, karena dikatakan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau yang lain di perjanjian lama itu, ya, mesti lewat imam besar, mesti lewat orang khusus, dan Tuhan bicara lewat mercy seat itu. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus ini disebut the Spirit of Truth, ya, roh kebenaran. Dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, dan Dia beritahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, ya. Jadi sebenarnya kalau kita semakin bertumbuh, semakin bergaul dengan Tuhan, kita akan makin mengerti, ya. Kadang-kadang kita berdoa juga untuk ingin sesuatu, tapi nanti kita akan makin peka bahwa ini doanya kelihatannya Tuhan akan jawab seperti ini. Itu akan muncul kepekaan seperti itu.
Nah, dalam hal praktisnya ya, karena Roh Kudus ini ada bersama kita, kita memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Dalam segala hal kita bisa berdoa, bertanya kepada Dia, dan Dia akan menuntun, Dia akan memberi tuntunan. Beberapa minggu yang lalu saya harus antar orang tua saya ya, mertua saya ke rumah sakit, dan waktu sampai di sana ternyata ada hal yang gak terbayangkan sebelumnya, bahwa dia harus dirawat secara khusus ya, di ruang khusus, dan harus pindah ke rumah sakit lain. Sejujurnya saya waktu itu gak tahu harus buat apa ya, itu blank. Tapi saya ingat bahwa Roh Kudus ada bersama saya. Apa yang saya buat? Ya, sementara orang tua saya di IGD, saya keluar ya. Dan masih belum tahu harus berbuat apa ya. Tapi kemudian diskusi dengan istri saya ya, saya telepon 2 orang dokter dan bertanya, dan mereka terangkan beberapa hal. Tetap saya belum tahu jalannya seperti apa. Lalu saya tetap di teras ya. Ada nyanyian di hati saya. Ini unik memang ya. Ada nyanyian itu meneguhkan bahwa Dia sedang bekerja, walaupun saya nggak tahu harus berbuat apa. Lalu akhirnya suster itu manggil saya dan dia kasih solusi ya. Pak, bisa malam ini tinggal di sini Pak ya. Ada ruangan khusus, jadi bisa. Tapi besok harus dipindahkan. Nah, itu satu jalan tersendiri yang dia berikan. Oke, ya saya isi formulir, tanda tangan semua segala macam, dan akhirnya kalau nggak salah nggak sampai besok gitu ya. Oh, sampai besok ya. Kemudian baru malamnya dipindahkan ke rumah sakit lain ya. Itu hal-hal sepele kelihatannya. Kadang-kadang kita itu di satu posisi yang kita nggak tahu. Dan mungkin saya nggak tahu saat ini teman-teman atau bapak ibu mengalami hal yang sama. Ya, dalam mengalami situasi, katakanlah misalnya butuh rumah sakit penuh ya, nggak tahu mau kemana. Coba tanya Roh Kudus. Tentu nggak salah kita minta teman-teman doakan ya. Tapi selain itu coba membuka hubungan, membuka telinga ya. Sadari bahwa Tuhan juga berbicara kepada kita masing-masing. Tanya Dia. Ya, ingat kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Jadi nomor 1 sebelum kita telepon orang lain, sebenarnya nomor 1 kita berdoa dulu. Roh Kudus, Engkau ada dalam hati saya, tuntunlah saya. Karena firman Tuhan berkata, Engkau menuntun saya ke dalam seluruh kebenaran. Dan Engkau juga beritahukan kepada saya hal-hal yang akan datang. Nanti Dia akan menuntun ya. Kadang-kadang kita nggak bisa langsung lihat, tapi kita melihat 1-2 langkah yang terbuka, dan tidak ada rasa penolakan di hati, lakukan saja ya. Karena biasanya kalau itu bukan dari Tuhan ya, kita akan merasakan tidak damai ya. Kalau saya ngalami seperti itu, saya suka berdoa, Tuhan tolong singkirkan yang bukan dari Engkau, singkirkan ya. Sering saya berdoa, dokter yang tidak tepat Tuhan singkirkan ya, obat yang salah Tuhan singkirkan ya. Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kita begitu menaruh iman kita pada dokter, pada rumah sakit, sampai kita lupa bahwa kita punya Tuhan di atas segala dokter ya. Dia jauh di atas itu semua ya. Kita harus belajar betul-betul mengandalkan Dia. Tentu Dia bisa pakai dokter, Dia bisa pakai rumah sakit ya, Dia bisa pakai apa saja, tapi iman kita mesti tertuju kepada Dia ya. Dan ingat baik-baik, di perjanjian baru Roh Kudus ada bersama kita, dan kita yang perlu berkata, Tuhan, mari Roh Kudus ajari saya, tuntun saya, beri jalan, beri pengertian. Dan waktu kita berdoa seperti itu, kita percaya bahwa Dia akan menuntun kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Roh Kuduslah yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, the Spirit of Truth, dan juga memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang. Dan oleh karena itu kami percaya bahwa
God is good all the time. Kami percaya juga bahwa firman-Mu berkata God is love, dan you make all things beautiful in its time. Dan kami akan selalu mengalami bahwa you are good all the time. Engkau selalu baik setiap saat buat kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.